Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan teori peluang aktuaria. Di pertemuan yang keempat ini kita akan coba membahas untuk terkait dengan distribusi kontinu khusus. Jadi ada beberapa distribusi kontinu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama itu adalah distribusi uniform kontinu ya, atau bisa juga disebut dengan distribusi seragam ya. Jadi nama lainnya itu distribusi seragam. Jadi bisa disebut distribusi seragam ataupun distribusi uniform. Nah, jadi eh, pada intinya untuk distribusi ini peluangnya itu dia sama besar untuk setiap titik yang ada dalam interval gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya intervalnya itu adalah A dan B, nah maka dari A dan B ini dibagi gitu ya, sehingga masing-masingnya itu dia punya besaran peluang yang sama seperti itu. Nah, sehingga untuk fungsi densitas peluangnya itu bisa kita tuliskan sebagai fx sama dengan satu dibagi B min A ya, untuk x yang ada di antara A dan B dan nol untuk x yang lainnya. Ya, jadi peluangnya itu sama besarnya yaitu satu per B min A. Nah, dari fungsi peluang ini gitu ya, kita bisa menentukan untuk fungsi distribusi kumulatifnya, yaitu di mana dia bernilai nol kalau misalkan X-nya kurang dari A, dan bernilai X min A per B min A untuk X yang ada di antara A dan B, serta bernilai satu untuk X yang lebih dari sama dengan B, ya, lebih dari B. Untuk menentukan fungsi, apa namanya, distribusi kumulatifnya ini kita bisa gunakan rumus umum ya, di mana fx itu adalah integral dari batas bawahnya itu karena di sini dia dari a ya, maka ini dari a sampai dengan x. Nah, kita masukkan fungsinya adalah ft dt ya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini nanti bisa didapatkan nilai yang di tengah. Nah, dari sini gitu ya, kita bisa menentukan rataan ataupun variansi dari distribusi uniform gitu ya. Di mana rataannya atau mu-nya itu adalah A ditambah B per 2 dan untuk variansinya itu adalah B min A pangkat 2 dibagi dengan 12. Nah, untuk fungsi pembangkit dari distribusi uniform ini bisa kita tentukan dengan rumusan umumnya, yaitu adalah MXT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX ya. Nah, jadi itu adalah integral dari batasnya A sampai B, kemudian E pangkat TX dikalikan dengan fx TX. Nah, tadi fx-nya kita punya bentuknya itu adalah 1 per B min A ya. Nah, 1 per B min A ini kan dia konstan ya nilainya, jadi kita bisa keluarkan ya. Sorry, ini ada ketinggalan, harusnya ada dx-nya ya. Nah, jadi dia sama aja dengan 1 per B min A, integral A sampai B, E pangkat TX dx. Nah, jadi kita harus cukup mengintegralkan nilai dari E pangkat TX dx ini, gitu ya. Nah, jadi dengan melakukan substitusi gitu ya, misal U-nya itu sama dengan TX, maka DU sama dengan DTX, ya, atau, sorry, bukan DTX ya, tapi TDX. TDX gitu ya. Dengan demikian, satu per TDU itu sama dengan DX. Nah, sehingga untuk integralnya itu bisa kita ubah menjadi integral dari A sampai B, E pangkat U, satu per TDU gitu ya. Nah, jadi integral dari E pangkat U itu kan adalah E pangkat U ya. Jadi hasilnya ini adalah satu per T, E pangkat U ya. Dan di mana tadi U-nya adalah eh, TX ya. Jadi E pangkat TX masukin, batasnya adalah B dan juga A. Jadi hasilnya seperti yang di bawah ini. Nah, jadi dengan kita mensubstitusikan nilai B dan A, diperolehlah nilainya itu adalah satu per T dikali B min A, ya. T-nya di sini datang dari yang ini di bawah sini tadi ya. Ini kebesaran. Ya, sebentar. Nah, kemudian dikali E pangkat TB dikurang E pangkat TA. Atau bisa kita sederhanakan lagi seperti ini ya. Jadi, kita punya untuk MXT-nya, sorry, atau fungsi pembangkit momennya itu
adalah E pangkat TB dikurang E pangkat TA dibagi T dikali B min A. Nah, jadi dari fungsi pembangkit momen ini kita sebenarnya bisa menentukan momen yang tadi ya. Ingat aja kalau misalkan eh, turunan dari fungsi pembangkit momen ya, kalau kita turunkan d dt ya dari mxt ya untuk t sama dengan nol ya, maka ini samalah dia dengan ekspektasi x ya, turunan pertama. Nah, dengan menggunakan turunan kedua gitu ya, berarti dt d dt kuadrat ya, d kuadrat dt kuadrat ya, atau turunan keduanya dari mxt untuk t-nya sama dengan nol ini adalah ekspektasi dari x kuadrat. Nanti dari situ kita bisa menentukan variansinya. Gitu ya. Nanti silahkan dicoba buktikan sendiri apakah benar eh, dengan menggunakan fungsi pembangkit momen yang sudah kita tentukan ini, ekspektasi dari x-nya itu sama seperti a tambah b per 2 ini ya. Nanti silahkan dicoba sebagai latihannya. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Suatu universitas A melakukan kuliah tamu setiap hari, setiap 1 minggu sekali secara rutin. Nah, setiap minggu acara kuliah tamu tersebut berlangsung tidak lebih dari 4 jam dalam 1 hari. Oke, berarti interval waktunya itu harusnya dari 0 sampai dengan 4 ya. Karena ketika kita ngomongin waktu pasti harusnya dimulai dari 0 jam dulu gitu ya, dari awal. Nah, misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan lama waktu kuliah tamu dan mengikuti sebaran uniform. Nah, tentukanlah fungsi pada peluang dari X dan peluang kuliah tamu tersebut berlangsung kurang dari 2 jam. Nah, yang pertama untuk fungsi padat peluangnya atau fungsi densitas ya. Ini nama lainnya fungsi densitas atau PDF-nya ya simpelnya. Nah, jadi tadi kita punya X-nya itu berdistribusi uniform 0,4 ya. Jadi intervalnya 0 dari 4, maka fx-nya tadi rumusnya itu adalah 1 per B min A. Di sini kita punya B-nya itu sama dengan 4 dan A-nya itu 0 gitu ya. Jadi sama dengan 1/4 dikurang 0 atau 1/4 gitu ya. Jadi kita punya fungsinya seperti ini. Nah, kemudian peluang bahwa kuliah tamunya kurang dari 2 jam atau peluang X-nya itu kurang dari 2 jam. Ya, maka hasilnya adalah tinggal integral dari 0 sampai 2 dari fx dx. Ya, tinggal kita ubah fx-nya menjadi 1/4. Hasilnya itu harusnya adalah 1/4 X ya, masukin 2 dan juga 0. Berarti sama dengan 1/4 dikali 2 dikurangin 0, ya sama dengan 1/2 gitu ya. Jadi peluangnya adalah setengah. Oke. Nah, yang berikutnya adalah distribusi normal. Distribusi normal ini juga dia disebut nama lainnya itu sebagai distribusi Gaussian ya. Jadi distribusi Gaussian ataupun normal itu adalah distribusi yang sama. Nah, karakteristik dari distribusi normal yang pertama itu dia berbentuk lonceng dan simetris terhadap rataan. Artinya apa? Artinya nilai-nilai yang ada di sekitar rataan itu lebih mungkin terjadi gitu. Jadi kalau misalkan nih anggaplah seperti ini ya. Jadi kita anggaplah bahwa kita punya misalkan sekumpulan titik-titik gitu ya. Nah, di mana ini adalah rataannya. Misalkan ini adalah rataannya. Garis lurus ini adalah rataannya ya. Nah, maka nilai-nilai yang ada di sini, nah ini di sekitarannya ini dia lebih mungkin terjadi ketimbang nilai yang jauh di luar gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi peluang yang nilainya jauh itu akan menurun secara eksponensial sebenarnya. Nah, distribusi normal ini juga memiliki rataan, median, dan modus yang sama, yang terletak pada pusat distribusinya. Itulah kenapa tadi kalau kita gambarkan sebenarnya dia membentuk kayak seperti lonceng yang sama besar gitu ya di kedua sisinya. Nah, untuk PDF-nya itu dirumuskan seperti ini. 1/sigma akar 2 V eksponen atau E pangkat min X dikurang mu dikuadratkan dibagi 2 sigma kuadrat.
di mana mu di sini menyatakan rataannya, kemudian sigma standar deviasi ataupun penyebaran dari distribusinya, kemudian E ini adalah konstanta Euler dan V ini adalah konstanta dari V ya. Nah, jadi eh, yang berikutnya itu adalah distribusi normal standar. Nah, jadi dari distribusi yang tadi, distribusi normal tadi, distribusi normal standar ini merupakan kasus khusus kalau misalkan ternyata rataannya itu nol dan standar deviasinya itu satu. Itu artinya rata-rata dari nilai distribusinya itu bernilai nol dan penyebarannya itu ada di sekitar satu. Ya, penyebaran data-datanya itu ada di sekitar satu. Nah, sehingga fungsi densitasnya itu bisa kita tulis ulang bentuknya jadi seperti ini. 1/2 V E min X kuadrat per 2. Ya, ingat tadi awalnya fx itu bentuknya 1/sigma akar 2 V E pangkat min X dikurangin dengan mu dikuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat gitu. Jadi ketika kita substitusikan mu-nya 0 dan sigmanya 1 bentuknya berubah menjadi seperti yang ini. Nah, misalkanlah katakan X itu sama dengan BZ ditambah A, di mana B-nya ini lebih dari 0, merupakan suatu transformasi. Ya. Nah, jadi eh, dengan transformasi Jacobi gitu ya, kita peroleh transformasinya itu adalah 1/B. Ya, jadi kita akan punya X dikurang A per B ini sama dengan Z. Nah, jadi kalau kita turunkan, ya ini transformasi Jacobinya itu adalah eh, dx. Oke, sorry, bukan dx, dz dx ya. Dz dx ya. Kita turunkan fungsi z ini terhadap x. Nah, hasilnya adalah 1/B ya. Nah, jadi ketika kita mau menentukan fungsi peluang x-nya kurang dari x, ini sama aja dengan peluang bahwa bj tambah a itu kurang dari x. Ya, atau sama aja dengan peluang z-nya itu kurang dari x min a per b. Gitu ya. Dan ini mana ini ada sama aja dengan fungsi fz ya dari distribusi z yang mana dia eh, pada titik x min a per b. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini kita akan punya fungsi densitas peluangnya jadi bentuknya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya sigmanya itu sama dengan B dan mu-nya itu dia bernilai sama dengan A. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghitung luas di bawah kurva gitu ya. Tadi kan kita tahu ya kalau misalkan dia distribusinya normal, itu kan dia membentuk apa namanya? Seperti lonceng gitu. Nah, misalkan kita pengen tahu nih nilai di antara A dan B ini gitu ya. Ini nilai peluangnya berapa? Misalnya seperti itu. Ini nilainya berapa gitu probabilitasnya. Nah, maka ya kita bisa gunakan rumusan umum di mana probabilitas A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B itu sama dengan integral dari A sampai B dari fx dx gitu ya. Nah, jadi kita tinggal ubah si fx-nya berdasarkan fungsi yang sudah kita ketahui tadi gitu. Nah, jadi dengan transformasi normal baku Z tadi atau normal standar yang tadi, maka kita bisa peroleh bahwa peluang A kurang dari X kurang dari B itu sama saja dengan probabilitas A dikurang mu per sigma kurang dari Z kurang dari B dikurang mu per sigma. Ya, ingat tadi kita punya transformasinya itu X sama dengan BZ plus A gitu ya, di mana kita punya X sama dengan BZ plus A sehingga Z-nya tadi itu menjadi X dikurangin A dibagi dengan B gitu ya, di mana tadi kita tahu bahwa A-nya itu adalah mu dan B itu sama dengan sigma gitu ya. Jadi kita punya transformasinya itu Z-nya itu adalah X dikurangin mu dibagi dengan sigma gitu ya. Jadi ketika misalkan X-nya diambil lebih dari A, maka si X yang di sini itu kita ganti menjadi A di sini. Begitu juga untuk yang D ya. Jadi bentuk fungsi peluangnya seperti ini. Nah, nanti dengan transformasi yang baru ini baru kita bisa menghitungnya menggunakan tabel normal ya atau tabel distribusi normal. Nah, sebagai contoh,
Misalkan suatu produk elektronik itu diproduksi oleh sebuah pabrik A dengan usia rata-ratanya adalah 300 minggu. Dengan standar deviasinya itu 50. Oke, berarti ini adalah mu. Kemudian standar deviasi itu sigma. Ya. Hmm, oke. Hmm. Nah, jika Budi membeli salah satu dari produk elektronik tersebut, hitunglah peluang bahwa usia produknya itu akan lebih dari 362 minggu. Oke, jadi kita bisa misalkan bahwa X ini itu adalah peubah acak dari usia produk. Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah probabilitas bahwa X-nya itu lebih dari 362 gitu ya. Jadi ini usia produk dalam satuan minggu lah ya kita bilangnya. Nah, jadi ingat konsep dari peluang bahwa probabilitas X lebih dari X kecil itu sama dengan satu dikurang peluang X kurang dari sama dengan X. Ya, nah jadi peluang X-nya itu lebih dari 362 itu sama dengan satu dikurang peluang X-nya kurang dari sama dengan 362. Nah, dengan transformasi Z, ya Z itu tadi adalah X dikurangin dengan mu dibagi dengan sigma, ya maka harusnya menjadi X-nya tadi 362 dikurangin mu-nya adalah 300 dan sigmanya adalah 50. Ya, oke ini sorry, ini salah ya, harusnya 50. Nah, jadinya hasilnya adalah ini satu dikurang probabilitas Z-nya kurang dari sama dengan berapa tuh? 62 per 50 ya. Nah, di mana ini sama aja dengan yang ini ya. Satu dikurang peluang Z-nya kurang dari sama dengan 1,6 ya. 1,24. Sorry, 62 per 50. Nah, di mana nilai yang ini kita bisa lihat di tabel ya, di tabel normal. Jadi hasilnya ternyata setelah dihitung itu adalah 0,1075. Jadi peluang bahwa usia produknya itu dia lebih dari 362 minggu itu adalah sebesar 0,1075 atau sekitar 10% gitu ya. Jadi eh, peluangnya adalah sekitar 10% saja. Nah, yang berikutnya adalah distribusi gamma. Nah, jadi distribusi gamma itu dia punya parameter bentuknya K atau disebut juga sebagai SEF dan juga parameter skala eh, theta atau kadang juga beta. Gitu ya. Jadi dia punya fungsi peluangnya itu seperti ini. Jadi fx k theta itu adalah x pangkat k min 1 e min x per theta dibagi theta pangkat k gamma k gitu ya untuk x yang lebih dari nol gitu. Terkadang theta ini bisa diganti menjadi beta dan si k itu kadang juga diganti menjadi alpha ya. Itu sama aja. Jadi ya, itu hanya bentuk dari suatu parameter aja. Nah, jadi K-nya tadi adalah parameter bentuk dan tetanya itu dia parameter skala. Sedangkan gamma K ini merupakan fungsi gamma dengan nilainya itu adalah integral 0 sampai ta hingga T pangkat K min 1 E pangkat min T dt. Ya, jadi ini adalah generalisasi dari faktorial untuk bilangan real. Gitu. Jadi ini hasilnya itu sebenarnya sama aja dengan K min 1 faktorial. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau cari nilai dari gamma satu misalnya, oke sorry, gamma 2 dulu deh, gitu ya. Kalau satu kayaknya jadi eh, kayak gamma satu ya. Misalnya gamma satu deh. Nah, gamma satu maka ini kan adalah integral dari 0 sampai ta hingga E pangkat satu kurang satu. Berarti T pangkat satu kurang satu itu adalah T pangkat 0, yaitu satu ya. Berarti hasilnya adalah E pangkat min T dt. Nah, maka ini sama dengan min satu per E pangkat T masukin ta hingga dan juga 0. Nah, hasilnya ini adalah eh, 0 ya ketika dimasukin tak hingga, kemudian ditambah 1 per 1 ya, 1 ya, pangkat 0 yaitu 1. Nah, sama dengan 1.
Nah, gamma nol itu adalah nilainya satu. Nah, tadi kalau kita masukkan dia ke min satu faktorial, maka kan harusnya gamma satu itu dia bernilai eh, 0 faktorial, yang mana ini nilainya satu gitu ya. Jadi benar bahwa gamma satu itu adalah satu gitu. Nah, dengan cara yang sama yaitu tadi bisa kita tentukan gamma 2 dan seterusnya ya. Nah, ini bentuk umumnya. Tadi sekarang misalkanlah tadi kita anggap bahwa eh sikanya itu sama dengan alfa gitu ya. Nah, jadi gamma alfa itu adalah integral 0 sampai tak hingga y pangkat alfa min satu e pangkat min y dy. Ya, kita mengubah tadi variabel t-nya itu sama dengan y. Nah, untuk alfa yang lebih dari nol. Nah, jadi ketika alfanya itu dia sama dengan satu, ini yang sudah kita hitung tadi. Ya, kalau misalkan dia lebih dari satu, maka kita bisa nyatakan seperti ini ya. Integral dari nol sampai eh, hingga y pangkat alfa min satu e pangkat y dy. Ya. Oke. Jadi bentuknya ini ya bisa kita eh, turunkan gitu ya. Si y-nya itu menjadi turunan dari y ya. Turunan dari y alfa min satu itu kan adalah alfa min satu y alfa min 2 ya turunannya ya. Nah, jadi ini sama dengan alfa min satu integral nol sampai tak hingga y alfa min 2 e pangkat min y dy gitu. Nah, jadi bentuk yang ini si alfa min 2 ini bisa kita manipulasi menjadi alfa min satu kurang satu. Jadi bentuk yang ini itu adalah bentuk umum dari gamma alfa min satu. Jadi sama aja untuk gamma alfa itu adalah alfa min satu gamma alfa min satu. Oke. Nah, atau biasanya kalau misalkan kita dalam bilangan bulat, maka bentuknya ya tadi nih ya, gamma alfa itu adalah alfa min satu faktorial. Nah, kalau misalkan kita punya variabel baru, misalkan y sama dengan x per beta dengan b-nya itu lebih dari nol, maka fungsinya gammanya tadi itu dia bisa kita ubah bentuknya menjadi integral nol sampai tak hingga x per beta pangkat alfa min satu e min x per beta dikali satu per beta dx. Ya, kenapa bisa demikian? Ya, tadi kan kita punya fungsi alfanya adalah integral nol sampai tak hingga y alfa min satu e min y dy. Nah, kalau misalkan kita punya y-nya itu adalah x per beta, maka kita peroleh dy dx-nya itu sama dengan 1 per beta. Ya, atau dengan kata lain dy-nya itu adalah satu per beta dikali dx. Nah, jadi kalau kita mau mengubah bentuk dari distribusi gammanya tadi ya, berarti gamma alfanya sama dengan integral nol sampai tak hingga masukin y-nya itu kita ubah menjadi x per beta ya, menjadi x per beta, kita pangkatkan alfa min satu lalu e pangkat min x per beta. Nah, kemudian dx-nya itu kita ganti sorry, dy-nya kita ganti ya. Tadi kan kita pakainya y ya. Dy-nya kita ganti satu per beta dx ya. Satu per beta dx. Jadi bentuknya hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau saya pindahkan satu per gamma alfanya itu, ya, berarti dalam artian kita bagi ya. Jadi kalau tadi kita punya gamma alfa sama dengan integral nol sampai tak hingga x per beta pangkat alfa min satu e min x per beta ya satu per beta dx. Nah, ini kita bagi dengan satu per gamma alfa ruas kanan dan ruas kirinya, berarti kan ini hasilnya satu ya. Kemudian yang ini itu sama saja dengan integral nol sampai ta hingga ya 1 per gamma alfa kemudian nah x pangkat alfa min satu per beta alfa min satu dikali dengan satu per beta ini berarti eh, beta pangkat min satu ya. Beta pangkat min satu lalu E min
X per beta dx. Jadi ini bentuk sederhananya integral 0 sampai tak hingga 1 per. Nah, ini gamma alfa kemudian beta pangkat alfa min 1 dikali beta pangkat min 1 itu adalah beta pangkat alfa ya. Nah, kemudian X-nya tetap ya, X pangkat alfa min 1, E min X per beta dx ya. Atau bentuknya bisa kita tulis ulang jadi seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan alfanya itu dia lebih dari 0, beta lebih dari 0, dan gamma alfanya lebih dari 0, maka bentuk fungsi fx-nya itu bisa kita punya seperti ini. Ya, ingat bahwa integral 0 sampai ta hingga fx dx itu sama dengan 1. Nah, tadi kita sudah punya bentuk integral 0 sampai ta hingga 1 per gamma alfa beta pangkat alfa x pangkat alfa min 1 p min x per alfa ya dx itu sama dengan 1. Berarti dengan kesamaan ini kita peroleh bentuk ini adalah sebagai fx gitu ya. Jadi asalnya dari situ. Nah, dari sana kita bisa menentukan fungsi pembangkit momennya ya. Untuk MT atau MXT itu adalah ekspektasi ya. Ini bisa kita tulis juga sebagai MXT. Itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX. Ya, berarti untuk ekspektasi dari E pangkat TX itu adalah integral 0 sampai ta hingga E pangkat TX kita kali dengan Fx dx ya. Tadi Fx dx-nya itu adalah yang ini. Fx dx. Nah, jadi ini sama aja sebenarnya dengan kita menjumlahkan antara E pangkat dx ya. Untuk yang konstannya ini tetap ya 1 per gamma alfa, beta pangkat alfa, X pangkat alfa min 1 ya. Kemudian untuk E pangkat TX ya dikali E pangkat min X per beta itu sama aja dengan E pangkat min X 1 per beta T dibagi dengan beta. Nah, jadi kita bisa melakukan pemisalan ya. Misalkan adalah Y-nya itu X 1 per beta T per beta. Sehingga kita dapat turunannya itu dy dx-nya adalah 1 per beta T dibagi dengan beta. Atau dengan kata lain dx-nya itu adalah beta per 1 min beta dy. Nah, jadi kita bisa lakukan pemisalan ya tadi ya. Jadi ini tadi fungsinya tetap, kemudian ini X ya. Jadi karena Y-nya itu adalah ini berarti kita peroleh bahwa beta Y itu sama dengan X1 min beta T gitu ya. Sehingga X itu adalah beta, Y dikali beta per 1 dikurang beta T. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Kemudian ini tadi E pangkat Y ya. Karena kita misalkan tadi ini min X dikali 1 min beta T per beta itu adalah sebagai Y-nya ya. Nah, ini adalah nilai dari si dx ya. Jadi bentuknya tetap. Nah, jadi kita bisa keluarkan yang sekiranya tidak mengandung unsur y ya. Kita lihat di sini kita punya 1 per gamma alfa, kemudian beta pangkat alfa dengan beta di sini ya ada 1 per beta t juga. Lalu ada y pangkat beta alfa min 1. Nah, jadi perhatikan bahwa yang di sini, yang ini dengan yang ini itu dia akan habis. Ya, sedangkan untuk yang 1 per beta theta pangkat alfa min 1 dengan 1 per beta ini, kita bisa coret juga. Jadi yang tersisa itu adalah tinggal pangkat alfa. Ya, jadi bisa saya tulis ulang sebagai integral 0 sampai tak hingga 1 per gamma alfa dikali 1 per 1 minus beta t dipangkatkan alfa seperti ini. Kemudian E pangkat min Y, kemudian tadi ini Y pangkat alfa min 1 ya. Y pangkat alfa min 1 dy. Nah, jadi ini kita bisa konstannya ini bisa kita pindahkan keluar seperti ini. Ya, jadi yang ini. Nah, saya pindahkan. Kemudian integral 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa min 1 E pangkat Y dy.
Nah, perhatikan bentuk yang ini itu adalah gamma dari alfa min satu, ya. Sorry, gamma alfa min 1. Gamma alfa ya. Gamma alfa, ya. Nah, jadi hilang gamma alfanya. Jadi yang tersisa adalah 1/1 min BT dipangkatkan alfa. Gitu. Atau boleh ditulis juga MXT-nya itu sama dengan 1/1 min BT dipangkatkan alfa. Boleh ditulis seperti itu. Ya, dengan catatannya apa? T-nya itu harus bernilai kurang dari 1/beta ya, itu syaratnya. Nah, jadi dari sana kita bisa menentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi pembangkit momennya. Ingat tadi kita punya MXT-nya itu adalah eh, 1/1 min BT dipangkat alfa atau sama aja dengan 1 min BT dipangkatkan min alfa ya. Nah, jadi kalau misalkan kita turunkan ya, dicari turunannya D eh, D alfa dari MXT ya, maka ini sama aja kita turunkan ya terhadap, sorry, kita turunkan terhadap T-nya ya, terhadap T, maka hasilnya kita turunkan fungsi ini itu adalah min alfa kita kali 1 min BT dipangkatkan min alfa kurang satu ya. Kemudian dikali turunan yang di dalam sini itu adalah terhadap T, DDT dari 1 min BT ya. Jadi sama aja min alfa 1 min BT dipangkat min alfa min satu, kemudian ini adalah minus beta ya, minus beta. Nah, atau sederhananya bisa kita buat sebagai alfa beta 1 min BT dipangkatkan min alfa min satu. Oke, dengan cara yang sama kita bisa menentukan turunan keduanya. Jadi ini kita turunkan lagi. Jadi kalau kita turunkan lagi ya, D kuadrat D theta kuadrat dari MXT itu adalah eh, ya ini alfa beta ya, kemudian ini eh, min alfa min satu, kemudian 1 min BT dipangkat min alfa min 2 ya jadinya. Kemudian kita kali dengan turunan yang di dalam sini ya. Turunan yang di dalam sini itu adalah beta ya. Sorry, minus beta. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini adalah alfa, kemudian ini kita bisa ubah menjadi min alfa plus satu ya. Jadi min alfa plus satu dengan min beta itu habis minnya. Jadi yang tersisa adalah alfa plus satu saja. Kemudian ini ada beta dengan beta itu beta kuadrat 1 min BT dipangkatkan min alfa min 2. Oke, jadi saya bisa tulis ulang yang ini tadi sebagai alfa beta 1 min BT pangkat min alfa plus satu. Kemudian yang ini sebagai alfa alfa plus satu beta kuadrat 1 min BT dipangkatkan min alfa plus 2 ya, bentuknya seperti itu. Nah, ingat lagi bahwa eh, ekspektasi X itu adalah DDT dari MXT untuk T sama dengan 0 ya. Atau kita bisa perumum deh gitu ya untuk X pangkat K. X pangkat K itu adalah DT pangkat K ya, DK atau turunan ke K dari MXT untuk T sama dengan 0 gitu. Nah, jadi dari sini ya kita bisa peroleh bahwa ekspektasi X itu adalah M aksen 0 gitu ya dari X ya. Kemudian untuk ekspektasi X kuadrat itu adalah M double aksen X 0. Nah, jadi tadi kita punya bentuknya ya, masukkan ya. Ini adalah alfa beta 1 min beta dikali 0 dipangkatkan min alfa plus satu ya. Jadi hasilnya adalah alfa beta. Karena B dikali 0 itu adalah 0 ya. Jadi 1 dipangkatkan berapapun hasilnya satu. Nah, momen kedua dengan cara yang sama kita peroleh menjadi alfa, alfa plus satu beta kuadrat.
Nah, jadi rata-ratanya tadi adalah alfa beta, kemudian untuk variansi tinggal momen keduanya tadi kita kurangkan dengan momen pertama dikuadrat. Ini momen keduanya yang kita sudah dapatkan ya, alfa alfa plus 1 dikali beta kuadrat. Kemudian ini adalah nilai dari momen pertamanya kita kuadratkan atau alfa kuadrat beta kuadrat. Sehingga untuk sederhananya ini bisa diperoleh alfa beta kuadrat. Gitu ya. Jadi kesimpulannya kita dapatkan bahwa mu-nya itu adalah alfa beta dan untuk sigma kuadrat atau variansinya itu adalah alfa beta kuadrat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita balikan lagi ya tadi kita tahu bahwa K itu sama dengan alfa dan beta itu sama dengan theta, maka ya kita akan peroleh mu-nya itu adalah K theta dan sigma kuadratnya adalah K theta kuadrat ya. Seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial ini sebenarnya adalah kasus khusus dari distribusi gamma ketika K-nya sama dengan satu. Nah, tadi kita punya distribusi gamma bentuknya seperti ini ya. Ya, jadi K tadi adalah sama aja dengan alfa, sama dengan satu. Nah, jadi kalau misalkanlah alfanya adalah sama dengan satu ya, kasus khususnya tadi, kemudian kita misalkan bahwa beta itu sama dengan satu per lambda. Nah, maka distribusi eksponensial dengan parameter lambda lebih dari 0, ya, yang mana lambda ini adalah laju kejadiannya, dia akan punya fungsi peluangnya menjadi lambda E min lambda X. Ya, untuk X-nya lebih dari 0. Caranya seperti apa? Kita substitusikan ini. Ya, jadi ingat tadi gamma 1 itu sama dengan satu. Kemudian karena betanya itu hmm, dia adalah 1 per lambda, maka beta pangkat alfa itu kan sama dengan satu per lambda pangkat alfa. Tadi lambdanya satu, maka ini sama aja dengan 1 per lambda. Ya, jadi tetap dia beta pangkat alfanya itu dia tetap satu per lambda. Nah, kemudian eh, X alfa min satu berarti kan X dipangkatkan satu per satu itu 0 gitu ya. Jadi saya bisa tuliskan ulang gini. Fx-nya itu adalah satu per gamma satu, kemudian betanya satu per lambda dipangkatkan satu, lalu X dipangkatkan satu kurang satu, lalu E min X dibagi satu per lambda. Ya. Nah, jadi satu per gamma apa itu satu, kemudian satu per lambda ini ya itu adalah lambda, kemudian X pangkat 0 itu adalah satu, lalu E pangkat min X kita kali dengan lambda ya. Jadi bentuknya adalah sama kayak ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan integral ya untuk mencari fx-nya. Integral dari 0 sampai dengan x dari f t dt nanti diperoleh fx-nya itu adalah satu dikurang e min lambda x ya. Yang mana ini menyatakan probabilitas x-nya kurang dari sama dengan x. Nah, untuk mencari rata-rata dan variansinya, tadi kita tahu bahwa rata-ratanya itu adalah seperti ini ya. Jadi mu-nya itu adalah alfa beta, sorry, distribusi eksponensial ya. Ya, maka mu-nya itu tadi adalah alfa sama dengan sorry, alfa beta ya. Alfa beta tadi di sini kita punya alfanya adalah satu, kemudian betanya satu per lambda. Nah, maka ini sama dengan satu dikali satu per lambda sama dengan satu per lambda. Kemudian sigma kuadratnya alfa beta kuadrat. Maka satu dikali satu per lambda dikuadratkan atau satu per lambda kuadrat ya. Jadi seperti itu penyelesaiannya. Jadi kita punya mu-nya satu per lambda dan variansinya satu per lambda. Nah, kita bisa cari untuk fungsi pembangkit momennya ya. Jadi fungsi pembangkit momennya itu bisa kita lakukan seperti biasa ya. Nah, idenya lebih
Mudahnya, ya, tadi kita punya bahwa kalau misalkan gamma, MXT-nya itu adalah 1/1 dikurang beta dipangkatkan alfa ya. Ingat bahwa gamma MXT-nya itu adalah 1/1 min BT dipangkatkan alfa. Nah, jadi kalau kita turunkan ke distribusi eksponensial, di mana tadi alfanya sama dengan 1 dan betanya itu dia adalah, sorry, dan betanya adalah 1/al lambda, ya, maka MXT-nya itu sama aja dia dengan 1/1 dikurang BT-nya, berarti T per lambda, ya, sorry, T per lambda, T per lambda dipangkatkan 1, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, oke, kalau kita misalkan pakainya dia theta gitu ya, dan anggaplah ini itu sama dengan theta, ya maka ini sama aja dengan 1/1 dikurangin theta t, gitu ya. Bisa, kalau misalkan mau dinyatakan seperti itu ya. Jadi kalau di sini, misalkan ya tadi, lambdanya sama dengan 1 dan betanya itu sama dengan 1/lambda sama dengan theta. Nah, maka bentuknya ya untuk MXT-nya itu adalah 1/1 dikurangin T. Theta dikali T. Ya. Kalau misalkan mau dihitung ulang, ya bisa nanti dihitung dengan cara seperti ini, melakukan pengintegralan ya. Kalau kita melakukan substitusi. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, misalkan suatu mesin mengalami kegagalan dengan laju rata-ratanya adalah 0,5. Oke, jadi ini adalah nilai dari lambdanya. Kegagalan per jam, artinya rata-rata bahwa antar kegagalan adalah 20 jam. Nah, hitunglah peluang bahwa mesin bertahan lebih dari 30 jam tanpa gagal. Nah, jadi kita ingin menghitung eh, probabilitas X-nya itu lebih dari 30 ya. Ini berarti sama aja dengan 1 dikurang probabilitas X kurang dari sama dengan 30. Ya, ini sama dengan 1 dikurang F 30. Nah, karena di sini dia ya asumsikanlah ini dia berdistribusi eksponensial gitu ya. Jadi kita misalkan bahwa X peubah acak kegagalan berdistribusi eksponensial. Jadi dia nilainya tadi kita punya fx-nya itu adalah 1 dikurang e pangkat min lambda x. Ya, jadi eh, 1 dikurang fx itu sama dengan 1 dikurang 1 min e pangkat min lambda x ya sama dengan e min lambda x. Jadi kita masukkan lambda dan x-nya, di mana x-nya sini 30, x kecilnya ya. Jadi hasilnya adalah 0,2231. Jadi peluang mesinnya bertahan lebih dari 30 jam itu adalah 22%. Eh, jadi mau dinyatakan sebagai 22% juga boleh gitu ya. Oke. Nah, jadi itu adalah beberapa distribusi kontinu khusus ya. Pada bagian yang pertama ini, ya nanti mungkin silahkan dipelajari kembali ya. Jika ada pertanyaan nanti boleh banget ditanyain. Eh, mungkin kita langsung lanjut ke bagian yang kedua ya. Jadi ada beberapa distribusi kontinu khusus lagi yang akan kita bahas pada mata kuliah ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sebentar. Nah, distribusi yang berikutnya adalah chi-square ya. Jadi sebenarnya distribusi chi-square ini merupakan kasus khusus juga dari distribusi gamma, yang mana ketika alfanya itu bernilai V per 2 dan betanya itu sama dengan 2, dengan di sini V-nya ini merupakan bilangan positif. Oke, tadi untuk distribusi gamma ya, untuk X yang berdistribusi gamma, maka fx-nya itu adalah
eh 1 per gamma alfa, kemudian dikali beta pangkat alfa, lalu X pangkat alfa min 1, pangkat min X per beta dx ya. Kok dx? Dx-nya nggak ada ya. Ini kalau kita mau mengintegralkan. Nah, jadi kalau kita substitusikan alfanya itu adalah V per 2 ya, maka kita dan betanya itu 2, maka kita punya seperti ini. Gamma alfa itu sama dengan gamma V per 2, kemudian beta dipangkatkan alfa itu sama dengan, ya dari sini beta pangkat alfa itu adalah 2 dipangkatkan V per 2. Ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, X pangkat alfa di sini ini adalah alfanya, dikurangin dengan 1, kemudian pangkat min X per beta. Ini adalah nilai dari betanya ya. Jadi untuk X lebih dari 0. Dan dia bernilai 0 untuk yang lainnya ya. Untuk X lainnya. Nah, kita bisa tentukan untuk fungsi pembangkit momennya. Ingat tadi kalau misalkan X-nya itu berdistribusi gamma, maka MXT-nya itu dia sama dengan 1 per 1 min BT dipangkatkan alfa ya. Nah, jadi tadi untuk kasus di mana dia X dia chi square, ini kan kita punya alfanya sama dengan V per 2 dan betanya sama dengan 2. Ya, ini gamma. Gitu. Jadi kita bisa tentukan untuk MXT-nya, kita ganti nilainya, si betanya itu menjadi 2, yaitu 2T, kemudian alfanya menjadi V per 2, gitu ya. Nah, atau kalau misalkan kita pengen tentukan ulang gitu ya dari awal, nah ini adalah buktinya yang nanti bisa dilihat kembali ya untuk bukti umumnya menggunakan pengintegralan ya. Kita bisa lakukan dengan melakukan ekspektasi dari pangkat TX ya. Sehingga nanti diperoleh juga hasilnya akan tetap sama gitu ya. Tapi karena tadi kita tahu bahwa di ini adalah kasus khusus dari gamma ya, kita bisa nentukan sebenarnya momen fungsi pembangkit momennya karena kita sudah tahu fungsi pembangkit momen dari gamma ya. Jadi tidak perlu repot-repot melakukan pengintegralan yang panjang seperti ini. Tapi ini adalah buktinya kalau nanti pengen dibuktikan sendiri ya. Jadi pembuktiannya seperti ini. Nah, untuk menghitung mean dan variansi. Oke. Nah, untuk menghitung mean dan variansi kita bisa menggunakan konsep dari apa namanya? Fungsi pembangkit momen yang sebelumnya, ya. Nah, atau cara sederhananya lagi ingat ya, kalau misalkan X berdistribusi gamma, sorry, berdistribusi gamma dengan parameter alfa beta, tadi kita tahu bahwa ekspektasi X-nya itu adalah alfa beta dan variansi X-nya itu adalah alfa beta kuadrat. Nah, jadi kalau chi square ya. Nah, jadi tadi kasus chi square tadi ketika X-nya adalah chi square itu adalah alfanya itu sama dengan V per 2 dan betanya sama dengan 2 ya. Betanya sama dengan 2. Nah, jadi dari sini kita bisa tentukan sebenarnya ekspektasi X-nya itu berarti ya V per 2 dikali dengan 2 yaitu sama dengan V. Dan untuk variansi X-nya itu sama dengan V per 2 dikali dengan 2 kuadrat sama dengan 2V gitu ya. Jadi secara lebih sederhana bisa kita tentukan tanpa kita harus menentukan dengan panjang lebar yang seperti ini. Ya. Nah, ini pembuktiannya kalau menggunakan fungsi pembangkit momen dari apa yang sudah didapatkan sebelumnya. Ya. Tapi untuk lebih mudahnya, balik lagi kita bisa memanfaatkan informasi dari distribusi gamma. Karena chi-square ini merupakan kasus khusus dari distribusi gamma. Seperti itu ya. Jadi hasilnya akan tetap sama. Ini momen pertamanya, ini momen keduanya, dan ini adalah eh, nilai variansinya ya. Nanti bisa dilihat lebih detail untuk penurunannya ya. Nah,
Berikutnya adalah distribusi beta. Nah, jadi distribusi beta ini itu asalnya dari perluasan distribusi uniform continue pada interval 01 ya, atau interval 01, di mana kasus khususnya alfa betanya itu sama dengan 1. Nah, jadi kita punya fungsi beta yang didefinisikan dengan beta alfa B alfa beta ya, ini adalah fungsi beta, yaitu integral 0 sampai 1 x alfa min 1, 1 min x beta min 1 dx ya. Nah, di mana bentuk ini itu adalah eh, gamma alfa dikali gamma beta dibagi dengan gamma alfa plus beta untuk A dan beta lebih dari 0 ya, alfa betanya lebih dari 0. Di mana alfa beta ini menyatakan fungsi gamma ya. Nah, jadi PDF dari distribusi beta itu adalah bentuknya seperti ini. 1/, beta alfa beta, X pangkat alfa min 1, 1 min X dipangkatkan beta min 1. Untuk X-nya di antara 0 dan 1, dan 0 untuk yang lainnya. Nah, untuk menentukan rataannya, ya kita bisa tentukan dulu momen kekaknya, di mana kita tahu momen kakak itu adalah integral minta hingga sampai tak hingga x pangkat k fx dx. Nah, karena fungsinya itu hanya punya nilai pada 0 sampai dengan 1 ya, artinya nilainya tidak 0 gitu nilai peluangnya, maka kita langsung ubah batasnya ya. Jadi 0 sampai 1 x pangkat k ini adalah bentuk dari si fx-nya. Nah, jadi ini konstantanya bisa kita keluarkan ya untuk satu per B alfa beta. Kemudian integral 0 sampai 1, X pangkat K kita kali X pangkat alfa min 1 itu adalah X pangkat K plus alfa min 1. 1 dikurang X beta min 1 dx. Nah, di mana yang ini itu sama aja dengan B dari K plus alfa beta ya, yang mana nilainya ini kita bisa tuliskan tadi ingat ya bahwa B alfa beta itu adalah gamma alfa dikali gamma beta dibagi dengan gamma alfa plus beta. Nah, jadi kalau misalkan kita punya B dari K plus alfa beta, maka ini sama aja dengan gamma K plus alfa dikali gamma dari beta dibagi dengan gamma K plus alfa plus beta ya, atau sama aja kayak gini. Nah, jadi kalau kita sederhanakan ya, ini ada yang sama ya, betanya bisa kita hapus. Jadi yang tersisa adalah gamma alfa plus beta dikali gamma K plus plus alfa, sorry. Kemudian dibagi dengan gamma alfa dikali gamma K plus alfa plus beta. Nah, jadi untuk momen pertamanya berarti K-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, maka ini sama aja dengan gamma alfa plus beta dikali gamma 1 plus alfa dibagi gamma alfa dikali gamma 1 plus alfa plus beta. Ingat bahwa gamma alfa itu sama dengan alfa min 1 faktorial. Berarti kalau gamma alfa plus 1 itu sama saja dengan alfa plus 1 dikurangin 1 faktorial atau sama dengan alfa faktorial. Nah, jadi untuk gamma alfa plus beta itu adalah alfa plus beta kurang 1 faktorial, gamma 1 plus alfa itu adalah alfa faktorial, gamma alfa adalah alfa min 1 faktorial, dan gamma 1 plus alfa plus beta itu adalah alfa plus beta faktorial. Nah, alfa beta min 1 faktorial ya, ini tetap, kemudian alfa faktorial ini bisa kita nyatakan sebagai alfa dikali alfa min 1 faktorial ya. Kemudian alfa min 1 faktorial tetap, lalu yang alfa plus beta faktorial ini bisa kita nyatakan sebagai alfa plus beta dikali alfa plus beta min 1 faktorial. Jadi ini bisa kita coret, ya, yang ini juga. Jadi yang tersisa adalah alfa dan juga alfa plus beta. Jadi ekspektasi X-nya dari distribusi beta itu adalah alfa per alfa plus beta. Nah, untuk menghitung variansinya kita bisa tentukan dulu momen kedua dengan cara yang sama. Nanti diperoleh nilainya adalah alfa alfa plus 1 per alfa beta dikali alfa plus beta plus 1. Ya, momen keduanya. Sehingga untuk variansinya kita bisa menggunakan rumus umum di mana variansi itu adalah momen kedua dikurang momen pertama kuadrat.
Nah, ini tadi momen pertama kuadratnya. Jadi kita tinggal sederhanakan bentuk ini ya. Nanti bisa dicek ini perhitungannya. Jadi bentuk sederhananya variansi X-nya itu adalah alfa beta per alfa plus beta plus 1 dikali alfa plus beta dikuadratkan ya. Nah, selanjutnya fungsi pembangkit momen. Nah, jadi fungsi pembangkit momen dari distribusi beta itu dirumuskan dengan mxt sama dengan 1 ditambah sigma penjumlahan untuk 1 sampai dengan eh, hingga dari perkalian ya sigma perkalian R sama dengan 0 K min 1 alfa plus R dibagi alfa plus beta plus R kemudian dikali dengan T dipangkatkan K dibagi K faktorial. Oke nih sorry ini dimulai untuk K ya. K sama dengan 1 sampai T hingga. Hmm. Jadi bentuk lainnya itu bisa kita tulis sebagai 1 ditambah sigma untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga sigma perkalian ini berarti itu kita nyatakan sebagai A per A plus B kita kali dengan ketika dia 1 maka A plus 1 per A plus B plus 1 kemudian dikali dan seterusnya sampai yang terakhir K-1 yaitu A plus K-1 per A plus B plus K-1 ya dari dikali lagi dengan T pangkat K per K faktorial. Nah, jadi kalau kita masukkan K-nya itu sama dengan 1 ya, berarti 1 ditambah ketika K-nya sama dengan 1 berarti itu sama aja dengan A per A plus B ya. Kemudian T pangkat 1 per K faktorial ditambah ketika K-nya 2 berarti adalah alfa per alfa plus B dikali alfa plus 1 per alfa plus B plus 1 dikali T pangkat 2 per 2 faktorial ditambah dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Misalkan variabel acak X mengikuti distribusi beta dengan alfanya 1, betanya 3. Hitunglah mean X, hitunglah variansi X, dan hitunglah peluang bahwa X-nya itu lebih dari 1/3. Oke. Tadi kita sudah tahu momen pertama dan variansinya itu apa ya? Momen pertamanya adalah alfa per alfa plus beta. Oke. Untuk yang A, ekspektasi X itu adalah alfa per alfa plus beta sama dengan 1/1 plus 3. 3 itu sama dengan 1/4. Kemudian untuk variansi X tadi rumusannya itu adalah alfa plus beta plus 1, alfa beta dikuadratkan. Oke, kita lihat ini alfa beta per alfa plus beta plus 1, alfa plus beta dikuadratkan. Berarti kita bisa definisikan ya. 1 kali 3 dibagi 1 plus 3 plus 1 plus 3 dikuadratkan. Berarti ini 3 per yang ini 5 kali ini 4 faktorial 4 kuadrat 16. Ya, sama dengan 3/80 ya. 1 dikali 3, 3. Oke, 1 plus 3 plus 1 itu adalah 5. 1 plus 3 itu 4, dikuadratkan 16. Ya, 16 dikali 5 itu 80. Jadi 3/80 variansinya. Nah, untuk yang C, ya, probabilitas X-nya lebih dari 1/3. Oke, jadi probabilitas X lebih dari 1/3 ini kan sama dengan 1 dikurang probabilitas X kurang dari sama dengan 1/3 atau 1 dikurang F X 1/3 gitu ya. Nah, pada distribusi beta ya si fx-nya itu adalah I alfa beta di mana nilainya adalah integral 0 sampai X dari T alfa min 1, 1 min T B min 1 dt dibagi dengan B alfa beta di mana tadi kita sudah tahu bahwa B alfa betanya itu adalah gamma beta per gamma alfa plus 1. Nah, tadi kita tahu bahwa alfanya 1, betanya adalah 3, jadi B13-nya adalah gamma 1, yaitu nilainya 1, kemudian gamma 3.
Gamma 3 itu berarti 2 faktorial, yaitu 2 ya. Kemudian gamma 4 itu adalah 3 faktorial, yaitu 6 ya. Atau 1/3. Nah, untuk fungsi yang I-nya itu tadi adalah integral 0 sampai 1/3 ya X-nya. Karena kita mau menghitung di X-nya ini. X sama dengan 1/3. Di 0 sampai 1/3. Kemudian T alfa, karena alfanya 1 ya, maka 1 kurang 1 itu 0. Jadi T pangkat 0 itu adalah 0 ya. Jadi, sorry, T pangkat 0 itu 1. Jadi yang tersisa adalah 1 dikurangin T, dipangkatkan 3 kurang 1. Ya, atau sama aja dengan integral 0 sampai 1/3 dari 1 dikurang T dikuadratkan dt, dibagi dengan 1/3. Di mana hasil integralnya ini adalah 19/81, nanti silahkan dicek ya perhitungannya, dan 1/3-nya tetap. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah 19/27. Nah, tadi kita mau menghitung peluang ini ya, sama dengan 1 dikurang F-nya. F-nya tadi itu adalah yang I ini tadi, yaitu 1 dikurang 19/27 atau 8/27. Jadi peluangnya adalah sekitar 29% ya. Jadi probabilitas X-nya lebih dari 1/3 itu adalah sekitar 29%. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah distribusi log normal. Nah, jadi distribusi log normal ini berlaku kalau transformasi log natural atau ln itu menghasilkan distribusi normal, ya, dengan fungsi densitasnya itu seperti ini. Fx mu sigma itu sama dengan 1/akar 2 V sigma X E min 1/2 sigma kuadrat ln X dikurangin dengan mu dikuadratkan. Ini untuk X-nya lebih dari 0 dan bernilai 0 kalau misalkan X-nya kurang dari 0. Nah, rata-rata dan variansi dari log normal itu adalah E pangkat mu plus sigma kuadrat per 2. Ya, dan untuk variansinya itu adalah E pangkat 2 mu ditambah sigma kuadrat dikali E pangkat mu kuadrat dikurangin dengan 1. Nah, sebagai contoh, konsentrasi polutan yang dihasilkan oleh pabrik kimia secara historis diketahui menunjukkan perilaku yang menyerupai distribusi log normal. Hal ini penting ketika seseorang mempertimbangkan masalah mengenai kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Misalkan diasumsikan bahwa konsentrasi polutan tertentu dalam bagian per juta memiliki distribusi log normal dengan parameter mu-nya 3,2 dan sigmanya itu sama dengan 1. Berapakah probabilitas bahwa konsentrasi melebihi 8 per bagian per juta? Nah, jadi pertama, kita punya transformasi Z-nya itu adalah ln X dikurangin mu dibagi dengan sigma ya. Di mana di sini kita punya mu-nya tadi 3/2, sigmanya 1 dan X-nya adalah 8 ya. Jadi Z-nya itu adalah min 1,12. Nah, jadi probabilitas X-nya lebih dari 8 itu sama aja dengan 1 dikurang probabilitas X kurang dari sama dengan 8. Atau dengan transformasi Z menjadi 1 dikurang probabilitas Z-nya kurang dari sama dengan min 1,12. Yang mana yang ini bisa kita lihat di tabel Z ya, atau tabel normal, yaitu adalah nilainya 0,1314. Nah, jadi peluangnya adalah 0,8686. Jadi peluang bahwa konsentrasinya melebihi 8 bagian per juta itu sekitar 89% ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah distribusi Weibull. Jadi distribusi Weibull ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan lama waktu atau umur suatu objek yang mampu bertahan hingga akhirnya objek tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam artian sampai rusak ataupun mati gitu ya. Jadi contohnya kayak mungkin bola lampu ya, bola lampu itu bisa ya. Jadi lama eh, menyalanya suatu bola lampu itu biasanya akan berdistribusi Weibull gitu. Nah, jadi suatu peubah acak kontinu X yang memiliki distribusi Weibull dengan parameternya alpha beta itu punya fungsi padat peluangnya seperti ini. Alpha beta X pangkat alpha min 1 E min alpha X pangkat beta untuk X lebih dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Ya, maksudnya untuk X lainnya. Di mana alpha dan betanya itu lebih dari 0. Nah, untuk fungsi distribusi kumulatifnya itu dirumuskan dengan 1 dikurang E min alpha X pangkat beta
ya untuk X-nya lebih dari sama dengan nol. Ya, ini bisa kita dapatkan dengan melakukan integral ya, di mana fx itu adalah integral nol sampai x dari fx dx ya. Nanti bisa dicek apakah benar gitu dengan melakukan alfa beta ini tadi, kita akan mendapatkan bentuk yang seperti ini. Nah, untuk menghitung rataan dan variansi, jadi rataan dan variansi dari Weibull itu eh, rumusnya adalah alfa dikurang satu per beta dikali gamma dari satu per satu plus beta. Dan untuk variansinya, ya ini rataan, kemudian ini varian, itu adalah alfa min 2 per beta dikalikan dengan gamma dari satu plus 2 per beta dikurangin gamma dari satu plus satu per beta dikuadratkan. Nah, untuk menghitungnya ini sebenarnya ya asal-usulnya itu bisa kita lakukan dengan integral ya. Jadi integral dari nol sampai tak hingga x dikali dengan fx dx. Nanti diperoleh bentuknya jadi seperti ini. Nanti bisa dilakukan pengujian ya sebagai latihannya apakah benar gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Lama hidup X dalam jam suatu item pada suatu toko mesin mempunyai distribusi Weibull dengan alfanya 0,01 dan betanya adalah 2. Berapakah peluang bahwa item tersebut gagal sebelum 8 jam? Oke. Jadi eh, yang ditanya itu adalah probabilitas bahwa X-nya itu kurang dari 8. Ya, ini sama aja dengan F8. Nah, tadi kita punya Fx itu dia ada satu dikurang E pangkat min alpha X dipangkatkan beta ya untuk X lebih dari nol. Nah, jadi nilainya satu dikurang min alfanya 0,01, kemudian X-nya dipangkatkan dengan betanya yaitu 2. Hasilnya adalah satu dikurang 0,527 atau sama aja dengan 0,473. Jadi probabilitas X kurang dari sama dengan 8 atau itemnya itu gagal sebelum 8 jam itu sama dengan 47%. Ya, lumayan besar ya. Oke, begitu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti silahkan dipelajari kembali terkait distribusi-distribusinya. Jadi lumayan banyak ya. Jadi nanti mungkin perlu diingat ya. Masing-masing distribusi itu karakteristiknya seperti apa, rata-rata, kemudian variansinya seperti apa, fungsi pembagian momennya kalau ada itu seperti apa ya. Nanti silahkan dipelajari kembali. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan kepada saya. Sekian untuk pertemuan yang keempat ini. Kita akan lanjutkan nanti untuk pembahasan terkait distribusi diskrit ya di pertemuan yang kelima. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.